Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan nikmat dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk silaturahmi bersama dari seluruh pengurus Lajnah Muslimah dan Zona. Mudah-mudahan silaturahmi ini akan memanjangkan usia kita, akan melapangkan rezeki kita, dan akan menguatkan ukhuwah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesama. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, karena pada tema hari ini itu sebenarnya adalah akidah sahihah sebagai jalan menuju jannah, maka saya bacakan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam baruhum minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana alaihi minal amal. Hadis ini menjadi asas dalam akidah, menjadi pokok dalam tauhid. Maka barang siapa yang menyatakan kalimat tauhid bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, maka ada tambahan di sini, dan Isa bin Maryam adalah hamba dan utusan Allah. Di sini disebutkan ada 4 kriteria Nabi Isa alaihissalam. Karena pentingnya menyampaikan kaitannya dengan Nabi Isa untuk menolak pendapat kaum Nasrani yang menganggap bahwa Isa adalah anak Allah. Maka disebutkan Isa adalah Abdullah wa Rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Nama disebut Isa itu kalimatullah karena asal penciptaannya Nabi Isa alaihissalam menggunakan kalimat kun fayakun, tidak seperti proses manusia yang lain. Waruhum minhu, dan rohnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun, dan surga itu benar ada. Wan naru haqqun, dan nar itu juga benar ada. Maka orang yang bertauhid, yang mengakui kalimat tauhid dan semua yang ada di dalam hadis itu adalah adkhalahullahu jannata ala ma kana alaihi minal amal. Dia akan bisa masuk surga, bisa masuk surga meskipun amalnya tidak sama, meskipun amalnya ada maksiatnya. Tapi yang menjadi pokok adalah akidahnya benar, kalimat tauhidnya benar. Maka di kalimat tauhid itu ada rukun, ada syarat, ada muktolak, ada wajibat yang sering sekali kita tidak pelajari. Ya, materi yang sering dipelajari fikih, iya betul, tapi kekuatan akidah umat kita itu hari ini keropos. Maka kenapa setiap adanya pemilu itu semua hampir mau menerima riswah? Itu penyebab utamanya adalah akidah. Yang seringkali kita dalam kajian-kajiannya jarang dibahas. Bahkan mungkin kita kembali kepada diri kita bahwa setiap saat kita menyatakan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, kalau kita tidak bergetar hati kita bahwa kita bersumpah, bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, maka itu sebenarnya akidah kita belum benar. Padahal ini menjadi kunci orang itu bisa masuk surga atau tidak, kuncinya di tauhidnya.
Kalau meskipun dia itu zina, meskipun dia itu minum khamar, meskipun dia itu bermaksiat apapun, kalau tauhidnya benar masih bisa masuk surga. Tapi amal ibadahnya sebesar apapun, bahkan mungkin 500 tahun dia beribadah, tapi tauhidnya salah, tidak akan masuk surga. Ya. Maka di akidah saat ini itu adalah kropos. Maka kalimat tauhid yang sering kita baca di tahiyat akhir, atau mungkin dari tadi menjadi kalimat ikrar di zona, ini harus difahami pada setiap pribadi, ya. Sehingga permasalahan umat itu bisa terselesaikan. Korupsi tidak akan terjadi, ya. Yang riswa saat ini luar biasa, ya. Tidak akan terselesaikan selama tauhidnya tidak benar, ya. Maka mohon mungkin menjadi tema-tema pokok akidah, dijadikan tema-tema pokok. Maka ketika Mu'adz bin Jabal sebelum diutus menjadi dai pertama, maka Rasulullah mengingatkan, ittaqillaha haitsuma kunta. Ini dari sisi akidah, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja, ya. Karena dengan akidah yang benar, dengan ketakwaan yang benar, maka akan lurus tetap, ya. Maka mungkin kajian-kajian kita belum diasaskan kepada masalah tauhidnya. Maka ini mungkin menjadi, silakan dikembalikan kepada diri kita juga, ya. Barangkali tauhid yang ada di dalam diri kita juga belum lurus, ya. Belum kita pelajari secara detail, secara syaratnya, secara rukunnya, sehingga belum bisa berimbas kepada umat juga. Kita punya tanggung jawab secara pribadi dan secara umat. Jangan sampai kita seperti lilin. Kita mengajak orang, tapi kita sendiri terbakar, ya. Jadi ini menjadi kekuatan bahwa setiap daiyah itu harus memperhatikan kepribadiannya. Yang pertama dari sisi akidah sahihah, berakidah yang benar. Kemudian sama beribadah yang benar. Hari ini penyelewengan terhadap akidah banyak, penyelewengan terhadap ibadah banyak, maka kita harus kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ini menjadi visi daripada DSKS tadi adalah persatuan umat dengan berdasarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaahnya kalau nggak dipelajari mana bisa, ya. Mana bisa menuju ke sana. Kita tidak akan juga bisa bersatu dengan kuat kalau akidah kita tidak benar semuanya, ya. Kalau tadi disebutkan contoh kesyirikan yang berkian tahun, kenapa tidak bisa musnah? Karena masing-masing juga bisa jadi belum mempelajari akidah secara benar, ya. Maka menjadi inti pokok sebuah kepribadian memang adalah akidah yang benar, apalagi maksudnya pengurus itu juga adalah menjadi motor dan menjadi daiyah di sekitarnya. Menjadi daiyah itu bukan yang berbicara di depan. Semua yang mengajak kebenaran itu adalah daiyah. Semua yang nahyul munkar adalah daiyah. Bukan setiap yang kemudian bisa berbicara di hadapan orang banyak menjadi daiyah, bukan hanya itu saja. Tapi siapa yang diberikan kemampuan untuk mengajak kepada kebenaran, mencegah daripada kemungkaran, itu adalah bagian daripada daiyah. Ya, saya kira begitu. Mudah-mudahan menjadi wawasan, ya, bukan wawasan ya, menjadi ilmu yang kemudian bisa kita tularkan kepada siapa saja yang ada di sekitar kita. Dan insya Allah dengan adanya pengurus zona, dengan adanya DSKS ini, Islam bersatu, umat Islam bersatu, dan khususnya para muslimat bisa bersatu dalam satu fikrah, dalam satu kebenaran untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.